Ini namanya aksara Sunda kuno. Ya, bentuknya kayak gini. Terus apa bedanya dia sama aksara Sunda baku? Kayak di sini saya pertama-tama mau ngasih dulu perbandingan bentuk ya antara aksara Sunda baku atau Sunda modern dengan Sunda kuno. Kayak pertama di huruf K. Di Sunda kuno atau di yang ini apa? Aksara yang dipakai di naskah Ratu Pakuan, dia itu masih mempertahankan fitur-fitur bentuk aksara Sunda awal yang masih identik dengan bentuk aksara pasca Pallawa. Nah, di aksara Sunda baku ya, di bawahnya saya tulis ya, aksara Sunda baku atau aksara Sunda modern yang sekarang diajarin di sekolah, dia mengalami penyederhanaan bentuk. Nah, penyederhanaan ini dilakukan oleh para peneliti, para ahli ya, pas sekitar tahun 90-an, terus ditetapkanlah bahwa yang umum dipakai yang bentuk ini ya, buat menulis bahasa Sunda modern. Yang ini buat nulis bahasa Sunda kuno. Terus apalagi bedanya, ini lumayan banyak perbedaannya. Di Bunyiga dia disederhanakan bentuknya menjadi seperti ini. Terus Bunyinga dia disederhanakan menjadi ini. Nah, ini Ca, Ja sama aja bentuknya. Terus bunyinya dia disederhanakan jadi seperti ini. Terus bunyi Ta disederhanakan jadi begini. Terus Da sama aja. Terus bunyi Na disederhanakan jadi begini. Pa sama aja. Bunyi Ba, kalau Ba dia dulu dipisah gini di aksara Sunda kuno, di Sunda baku dia digabung. Terus bunyi Ma dia disederhanakan menjadi seperti ini. Bunyi Ya sama aja. Terus bunyi Ra disederhanakan jadi seperti ini. Terus bunyi La sama aja, Wa sama aja, Sa cuman diubah sedikit jadi lurus garis ininya. Bunyi H sama aja. Nah, vokal juga dia ada perbedaan ya. Di vokal aksara Sunda kuno dia ada variasi kayak A. Bentuk A ada 2, bentuk I ada 2, bentuk O sama E-nya ada 2 gitu ya. Terus dia ada penambahan ini dari sisa-sisa aksara pasca Pallawa ya. Bunyi Re sama Le. Terus ada Ro, Tra, Keta, Enca, Enda, Enta, Enja, Etna, Hada, Ra, Jaya, Empa, Ma, sama La. Nah, ini yang bawah ini dia udah gak dipakai lagi di aksara Sunda baku. Nah, terus kalau vokal kayak gimana? Vokal dia mengalami penyederhanaan jadi seperti ini ya. Mungkin dia asalnya dari bentuk ini. Terus I dia mengalami penyederhanaan jadi begini, diambil depannya doang. Terus U dia diambil ininya doang jadi gini. Terus bunyi dia relatif sama, cuman bedanya dia di ujungnya cuman gini ya di Sunda baku. Terus O, untuk bunyi O dia kayak gini, terus diambil bagian ininya aja disederhanakan. Terus bunyi E ya, bunyi E dia disederhanakan jadi begini. Terus bunyi E, kalau E dia ngambilnya dari sini kayak gini jadi E. Nah, ini yang ini udah gak dipakai ya. Yang ini dia relatif sama semua kecuali yang E dia bentuk ini diubah dia ya. Asalnya gini dia menjadi begini kayak gitu. Semua relatif sama. Ini udah gak dipakai, beberapa masih dipakai, kayak ini dipakai, ini masih dipakai, ini gak dipakai. Bentuk angka juga udah disederhanakan.
Nah, terus gimana cara nulisnya aksara Sunda kuno ini? Sama aja kayak cara nulis aksara Sunda baku. Misal kayak nulis wacana. Ya kita cari aja bunyi wa, terus bunyi ca, terus bunyi na. Udah, wacana. Nah, seperti biasa kalau mau ngubah si bunyi a ini, a bawaannya, misal wicara. Ya kita tulis dulu wa. Nah, pakai pengubah vokal yang ini. Ini buat ngubah vokal ini ya, yang ini vokal mandiri yang cuman bisa berdiri sendiri, gak bisa ngubah nilai bunyi a di sini. Kalau ini bisa ngubah nilai bunyinya. Misal ra jadi ri, na jadi ini, atau sa jadi su kayak gitu. Nah, taruh di atasnya ya. Ini jadi wi. Kayak biasa ya, tulis aja biasa wicara. Ya, kayak gini. Nah, terus mungkin kalian penasaran gimana cara nulis vokal mandiri. Di vokal mandiri itu dia gak bisa digabung buat ngubah nilai bunyi A. Misal kalau misal kita mau nulis kata ci, kita harus tulisnya kayak gini. Kenapa? Karena dia konsonan, ini vokal ya. Jadi satu suku kata. Sedangkan kalau kita nulisnya kayak gini ya, misal pakai vokal mandiri bukan vokal pengubah, maka dia malah jadi ini ca, ini i, jadinya cai ya. Jadi konsepnya kayak gini, dia gak akan bisa ngubah bunyi a ini kalau pakai vokal yang ini, kecuali vokal yang ini dia bisa ngubah bunyi a nya gitu. Misal nulis lagi a ya, maka bunyi a, bunyi ya, a ya. Terus nulis lagi misal tao. Nah, jadi kayak gini, ini ta, ini oh, jadi gak akan bisa ngubah bunyi a nya. Nah, terus buat yang ini, nah ini buat nulis buat apa ya, semacam kayak nyingkat tulisan lah. Misal nulis leles, berarti tulis aja pakai ini bisa langsung. Berarti gini nulisnya le. Nah, ini kan sa, terus mau jadi s mati ya, a nya hilang, maka pakai pemati huruf yang ini. Jadi konsepnya kayak huruf sukun. Nah, gini, jadi ini s, ini le, ini le, jadi leles. Nah, terus kenapa ini pembacaannya dua, le atau le, re atau re? Jadi ini tergantung konteks. Kalian bisa misal nulis remes ya, tulis re, tulis mes. Nah, kayak gini, ini remes bukan remes. Jadi tergantung konteks ya, kayak gitu. Nah, terus buat yang bunyi ini juga sama kayak ini, misal nulis rosa. Nah, ini ro, ini sa, jadi rosa. Nah, terus ini juga nah ini cara nulisnya kayak gini. Misal nulis traktir, bisa pakai ini tra, ini misal kak-nya yang ini nih, ini kan ada kak mati, bisa pakai yang ini langsung trak, terus tir. Nah, ini tra yang ini, terus ini up yang ini, terus ini tir yang ini ya. Ya, jadi bisalah, jadi misal nulis bakti, misal bakta, kan ini bakta, ini bakta, tulis misalnya ba, terus keta. Nah, ini dibacanya ba, ini keta, jadi bakta. Terus bisa ini diubah jadi bakti, tinggal tambah i aja di atasnya. Nah, di atas ini jadi keti, jadinya dibacanya bakti. Nah, kayak gitu.
Ya kalian paham lah, misal nulis bancana, bancana atau anda atau lunta, sanjata kayak gitu. Nah ini bisa dipakai. Nah kalau ini dia kayak gini, misal nulis auma misal ya, ini au, nah ini taruh ke bawah, jadinya ini a, ini dibacanya wema. Jadi si bunyi ma ini dia nimpa bunyi a di w, jadi wema. Sama kayak ini juga lah, misal nulis misal cakla, tulis aja kayak gini cak, kayak gini juga bisa cakla. Atau kalau ditambahin i dia jadi cakli, kalau ditambahin u di bawah jadi caklu, dan sebagainya, bebas ya, terserah. Nah ini udah paham ya, ini ang, misal kalau nulis kata yang, ini dibacanya yang. Misal kalau pakai i dia jadi ying gitu, misal pakai u dia jadi yung, dan sebagainya, bisa dikombinasikan. Ini ra juga sama kayak gini fungsinya, misal nulis apa, ini dibacanya kra, terus kalau ditambahin u di bawahnya jadi kru, misal kalau tambahin eng dia jadi krung. Nah kayak gitu bisa. Nah ini buat pemisah bunyi konsonan dan vokal ya, misalnya nulis kata alun agung. Nah kan ini kalau dilihat kan kayak alun agung gitu ya, alun agung kayak nyambung a n sama a nya. Nah kita bisa dipisah aja langsung, misal ini alun, kan ini aluna, tambahin ini jadi gung. Nah jadi si bunyi, nah di sini dia otomatis si bunyi a ini kepotong, pindah ke depannya ini, jadinya si bunyi ina ini kehilangan a. Nah terus buat angka dia sama aja kayak nulis angka Latin, misal 2026 tulis 2026 kayak gitu aja. Ini buat tanda baca kayak buat awal kalimat sama akhir kali apa, awal paragraf sama akhir paragraf ya, kayak gitu ya. Kalian pahamnya udah kayak gini. Nah ini m kayak nulis misal bam, tulis aja bam kayak gini gitu. Jadi kalau gak ada bentuk matinya dia matiinnya pakai ini, misal kan gak ada bunyi L mati ya, cuman ada K sama M mati, maka harus pakai pemati huruf yang ini. Jadi ini yang asal nyala, kalau ditambahin gini dia si A nya hilang jadi cuman L kayak gitu ya. Ini bunyi E kayak gini, H, bunyi ya misal kayak nulis kia, giniin aja langsung gitu, ini jadi kia. Kalau tambahin i jadi ki, keji jadi keyu, jadi q, terus jadi kyung kalau pakai ang kayak gitu. Ini r, misal nulis bar, ini jadi bar, jadi ada r tambahan, makanya gak usah matiin bunyi ra gitu. Ini gak usah, cukup pakai ini aja kalau bentuk mati di akhir tuh, kecuali emang matinya di depan, misal nulis reda, nulis reda misal. Nah ini baru boleh dimatiin kayak gini jadi reda ya. Ya gampang sih. Kalau ada yang bingung gitu ya, gimana cara nulis yang lain, silahkan komen aja ya. Mungkin segini aja dulu.